5 rakaat. Ya, nah 5 rakaat ini maka keraguan ini kita sujud, dan sujud ini adalah menyempurnakan sholat kita. Seandainya kita itu antara 3 dan 4, kita pilih 3, dan memang benar waktu itu dapat 3, maka penambahan 1 ini atau penyempurnaan ini 4 rakaat itu saat sujud adalah menghinakan setan yang menggoda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholla atsalatan am arba'an, lalu ia tidak faham, tidak tahu berapa rakaat yang ia lakukan dalam sholat itu, 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yad'ahi syakka, maka tinggalkanlah keraguan, wal yabni ala mastaiqona, lalu mantapkanlah apa yang ia yakini, tsumma yasjud sajdataini, kemudian sujudlah dengan 2 sujud, qabla ayyusallima, sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, maka jika ia sholat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, maka sujudnya itu adalah menggenapkan sholatnya. Wa in kana shalla tamaman, dan apabila ia sholat sempurna, maksudnya 4 rakaat, kanata tarhiman li syaitani, maka sujudnya itu adalah menghinakan untuk setan. Rawahu Muslimun. Ini tentang sujud syahwih lagi. Sebenarnya ini sudah beberapa kali kita sampaikan, bahwa apabila kita sholat, di tengah-tengah sholat kita lupa berapa rakaat yang kita lakukan, hadis ini menjelaskan 3 atau 4 rakaat. Jadi ada kemungkinan yang dimaksud ini sholat duhur, asar, atau isya, ya. Nah, kalau sudah ragu-ragu yang demikian itu, maka hilangkanlah syak atau keraguan, dan bangunlah, ya, untuk menentukan yang diyakini. Maksudnya yang diyakini itu dipahami oleh para ulama paling sedikit yang ia ingat. Contoh umpamanya saya dapat 2 atau 3, maka yang yakin itu adalah 2 rakaat. Jadi umpamanya ada orang yang ragu sholat isya karena sholat sendirian, Pak, mungkin, ya, ini kekurangan sholat sendirian itu, ya. Saya ini dapat 3 atau 4, maka pastikan dapat 3, ya, pastikan dapat 3. Nah, seandainya dia itu sampai 5 rakaat, karena sebenarnya dia sudah 4 rakaat, tapi dia ragu-ragu 3 atau 4, maka dia harus memilih 3, sehingga ditambah 2. Nah, secara hitungan, ya, itu 5 rakaat, ya. Nah, 5 rakaat ini maka
keraguan ini kita sujud, dan sujud ini adalah menyempurnakan sholat kita. Seandainya kita itu antara 3 dan 4, kita pilih 3, dan memang benar waktu itu dapat 3, maka penambahan 1 ini atau penyempurnaan ini 4 rakaat itu saat sujud adalah menghinakan setan yang menggoda kita. Jadi kalau kita ragu, sebelum salam sujud 2 rakaat. Innaka hamidum majid. Terus Allahu Akbar, sujud. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Lalu duduk biqadri tumakninah, ya. Jadi semisal membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali, semisal semacam itu, ya. Lalu duduk lagi, sujud lagi, baca subhana man la yanamu wa la yashhu. Terus duduk sebentar, salam, ya. Ini kalau kita ragu-ragu dalam sholat. Oleh karena itu pernah saya sampaikan, supaya kita sholatnya itu tidak was-was, upayakan sebelum takbiratul ihram membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai. Di sana ada yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena kita itu dibisiki, Pak, dikasih was-was, ya. Jadi di dada kita dikasih was-was. Oleh siapa? Oleh 2 makhluk. Ini gak menungso, ya jin, ya. Itu jadi minal jinnati wan nas. Upayakan baca Qul a'udzu birabbin nas dulu. Memang setan, utamanya dari golongan jin, itu selalu menggoda kita, ya, utamanya di dalam sholat, supaya sholat kita ini tidak berpengaruh, tidak ada manfaatnya dalam kehidupan, ya. Tanda anil faksha wal mungkar, itu tujuan sholat, mencegah keji dan kemungkaran. Kadang-kadang sholatnya tekun nang masjid, Pak, korupsi jalan, kan gitu, Pak, ya. Korupsi ndak ada, ngentit, bujui, sholatnya rajin, itu belum bisa tanda anil faksha wal mungkar. Sholatnya tidak berpengaruh apa-apa, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Karena apa? Sholatnya dipengaruhi oleh setan, ya. Jadi tidak sampai kepada hatinya, khudunya tidak bisa, hati itu khudu kepada Allah. Apa ada begitu? Posoku ya wakeh, Pak, ya. Ya, banyak. Jadi sholat nang masjid, nang pasar bujui, ya banyak, ya. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak termasuk yang demikian. Amin. Karena semuanya itu adalah kehendak Allah. Semuanya itu adalah pertolongan Allah. Kalau kita tidak ada pertolongan Allah, tidak akan mungkin bisa, Pak. Ya, wah, aku itu sholat paling khusyuk, ya, ya, sulit sholat khusyuk itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang berkasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Yang berkasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.